Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Saya harap kalian dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, seperti biasa sebelum kita masuk ke pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillah. Oke, kali ini kita masuk ke pembelajaran ke-7. Kali ini kita akan membahas tentang pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi muncul dan berkembang melalui suatu proses yang panjang. Ilmu ekonomi dianggap sebagai suatu disiplin baru mulai tahun 1776, yaitu sejak ditulisnya sebuah buku oleh seorang ahli ekonomi, Adam Smith, dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, yang kemudian dikenal sebagai Wealth of Nations 1776. Tahun tersebut sering dianggap sebagai tahun kelahiran ilmu ekonomi, dan Adam Smith dianggap sebagai bapak ilmu ekonomi karena telah memberikan dasar dan konsep yang jelas secara utuh. Kemudian pada perkembangannya, kita mengenal pembedaan ilmu ekonomi didasarkan pada penekanan tema pembahasan oleh para pakar ekonomi, hingga membentuk cabang-cabang ilmu sebagaimana terlihat pada Praga 1.1. Kita lihat di sini. Bagiannya adalah ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, ada ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi terapan. Ya, di sini maksudnya yang ketiga ini adalah ekonomi terapan, bukan ekonomi deskriptif. Penjelasan banyak applied of economics, penggunaan ekonomi atau pemanfaatan ilmu ekonomi. Kemudian ekonomi teori dibagi lagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kita masuk ke ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu dalam bentuk angka, grafik, kurva, atau bentuk penyajian lainnya. Melalui bentuk-bentuk penyajian tersebut akan terlihat penggambaran kondisi yang sebenarnya sehingga dapat digunakan untuk analisis suatu permasalahan ekonomi. Sebagai contoh, hasil produksi udang di Jawa Timur untuk tahun 2012, sistem pertanian di Bali, ekonomi Jepang pasca Perang Dunia II, atau tabel perkembangan sektor industri tertentu atau keadaan ekonomi suatu daerah tertentu yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik BPS. Jadi di sini ekonomi yang kebanyakan menggunakan data-data berupa angka untuk pemecahan masalah ekonominya. Kemudian ada ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah penerapan teori-teori ekonomi untuk memecahkan permasalahan ekonomi tertentu. Artinya bahwa kerangka-kerangka pengertian dari analisis ekonomi teori digunakan untuk membuat atau merumuskan kebijakan-kebijakan, pedoman-pedoman yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Dengan demikian, ekonomi terapan lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada masalah-masalah tertentu. Berkenaan dengan spesialisasi dan penerapan pada bidang-bidang khusus menimbulkan cabang-cabang ilmu ekonomi, seperti ekonomi koperasi, ekonomi pembangunan, ekonomi moneter, ekonomi dan manajemen perusahaan, ekonomi internasional, ekonomi pertanian. Kita masuk ke bagian 3, ekonomi teori. Ekonomi teori merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi berdasarkan teori-teori. Teori ekonomi mempelajari hubungan peristiwa ekonomi yang satu dengan peristiwa ekonomi yang lain dan merumuskannya menjadi hukum ekonomi. Dengan demikian, teori ekonomi digunakan sebagai acuan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Ilmu ekonomi secara umum dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Kedua-duanya mempelajari masalah-masalah ekonomi, namun permasalahan ekonomi yang dipelajari berbeda dalam sudut pandangnya. Meskipun demikian, kedua kelompok tersebut masih tetap saling berkaitan satu dengan yang lain. 2 kelompok besar yang dimaksud tersebut adalah ekonomi makro dan ekonomi mikro, yang mana akan kita bahas di video berikutnya. Baiklah, itu saja pada video kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.